Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita akan dengar-dengaran kembali firman Tuhan pada pagi hari ini, dan mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami Tuhan atas kasih-Mu sehingga kami boleh bangun dalam keadaan tidak kurang satu apapun di hari yang baru ini. Untuk itu Tuhan, kami mau mulai hari yang baru ini dengan dengar-dengaran suara Tuhan, agar firman-Mu itu menjadi rema suluh buat jalan kami. Berbicara Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Janganlah mengumpulkan harta yang fana. Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 21 yang mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kebanyakan dari kita punya kecenderungan saat ingin memiliki barang tertentu, ya ini selalu berusaha mendapatkannya dengan segala daya. Namun anehnya setelah barang tersebut sudah diperoleh, kita baru menyadari ternyata kesenangan itu hanya bersifat sementara. Kita mudah bosan dan kita menginginkan barang lainnya. Begitulah seterusnya lingkaran keinginan dalam diri kita terus berebut untuk mengendalikan keputusan-keputusan kita. Hal yang bisa kita pelajari dari fenomena ini adalah sifat kesementaraan dan kefanaan setiap barang atau materi di dunia ini. Termasuk di dalamnya adalah keinginan-keinginan kita. Tidak ada yang sungguh-sungguh mutlak atau absolut dengan apapun yang kita inginkan. Hari ini kita menginginkan sesuatu, selang beberapa jam saja mungkin keinginan kita sudah berubah. Apalagi dalam hitungan hari, bulan, dan tahun. Keinginan-keinginan itu akan ditimpa dengan keinginan-keinginan lainnya. Sungguh, tidak ada yang abadi di bawah langit dan di atas bumi ini. Namun dengan kefanaan harta dunia ini, apakah kita sebagai orang percaya tidak boleh memiliki kekayaan? Apakah Tuhan lebih suka melihat kita sebagai orang yang miskin? Tentu tidak. Allah tidak pernah menghendaki kita menjadi miskin. Allah ingin kita menjadi kaya. Akan tetapi, dalam Matius 6 ayat 19 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat, karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Makna perintah Alkitab ini sesungguhnya bukan berarti kita tidak boleh memiliki kekayaan. Alkitab juga tidak mengajarkan bahwa semua orang kaya adalah berdosa. Yang dilarang adalah Tuhan adalah ketamakan dan kerakusan kita dalam mengejar harta kekayaan kita. Seperti firman Tuhan tadi di Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bukankah itu sudah jelas Tuhan katakan pada waktu dia menceritakan tentang ilustrasi seorang pemuda yang sudah melakukan semua kegiatan di dalam Alkitab. Dia memberikan sumbangan, dia menghormati orang tuanya, dia memberikan penghormatan kepada orang tuanya, dia menolong orang lain. Lalu dia sudah melakukan hukum Taurat. Kemudian dia mengatakan, bagaimana aku untuk mendapatkan hidup yang kekal? Lalu Tuhan menjawab, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku, kata Tuhan. Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab banyak hartanya. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Sekali lagi Tuhan menekankan bahwa kondisi hati kita itu terhadap pandangan dengan kekayaan, bagaimana sesungguhnya, bagaimana kebenarannya, itu yang Tuhan persoalkan. Bukan kita harus menjadi kaya, tidak boleh, itu boleh-boleh saja. Tetapi hati kita, apakah hati kita benar-benar tertaut pada harta itu? Tuhan juga memberikan perumpamaan tentang lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya yang sudah menaruh hatinya di dalam kekayaan itu masuk kerajaan Allah. Matius 19 ayat 24. Hal yang Yesus inginkan adalah kekayaan dapat menjadi rintangan untuk mengikuti Kristus dalam mencapai keselamatan. Godaan terbesar adalah orang akan lebih mudah tergoda dan dengan gemerlapan dan kemilauan kekayaan daripada tunduk dan taat kepada kemuliaan Allah.
Akibatnya kita merasa sudah cukup mengandalkan kekayaan kita yang kita miliki daripada menggantungkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Tumpukan harta seringkali menghalangi pandangan mata kita untuk melihat realitas kekekalan yang berada di seberang harta itu. Tuhan mengatakan bahwa harta itu adalah sementara, tetapi kekekalan yang berada di balik itu, yang bersifat abadi, yang tidak dilihat manusia. Tidak semua hal harus dipertaruhkan untuk hal-hal yang bersifat duniawi belaka. Jika kita mampu berada sedikit lebih jauh dari jeratan kelekatan terhadap hal-hal yang fana, kita akan merasakan bahwa hal yang terpenting dari seluruh perjalanan hidup kita di dunia ini adalah fokus dan berpusat kepada Allah. Melakukan kehendak Allah. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Artinya bahwa hal ini adalah sementara. Semua bisa hilang atau semua bisa sirna. Tidak ada yang abadi. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Khotbah 5 ayat 19. Kiranya hal Khotbah 5 ayat 9. Kiranya hal ini menjadi reminding atau pengingat kembali kepada kita dalam kita melihat kehidupan ini. Apakah kita melihat yang sementara atau yang abadi kelak? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.